皆さん、こんにちは。はじめまして。とりあえず、自己紹介をしますね。私の名前はギナです。私は高校4年生です。今、私は日本語のレッスンに毎について説明します。Jadi, aku mau menjelaskan materi dalam bab 21 dan 22 nih. Udah siap buat belajar? Hai, hajimemashou! Pertama, aku bakal membahas materi bab 21. Uchi ni terebi ga arimasu ka? Atau dalam bahasa Indonesia artinya, adakah televisi di rumah? Apa aja sih kosakata bahasa Jepang untuk ruangan-ruangan di rumah? Terus apa aja ya bahasa Jepang buat perabot-perabot rumah tangga? Cara nyusun kalimatnya gimana ya? Oke, pertama aku bakal ngasih tahu beberapa kosakata bahasa Jepang ruangan-ruangan yang ada di rumah. Ada uchi, rumah. Ima, ruang keluarga. Hea, kamar atau ruangan. Daidokoro, dapur. Dining room, ruang makan. Bathroom, kamar mandi. Shako, garasi. Niwa, taman atau halaman. Gimana? Udah tahu kan kosakata bahasa Jepang buat nyebut ruangan-ruangan yang ada di rumah? Nah, sekarang kita bakal belajar kosakata bahasa Jepang buat peralatan-peralatannya nih. Ada komputer, terebi, televisi. Aircon, AC. Daijokase, radio. Reizouko, kulkas. Senpuki, kipas. Denwa, telepon. Hongdana, rak buku. Sofa, teburu, meja. Sugue, meja belajar atau kerja. Bedo, tempat tidur. Watashi no heya ni terebi ga arimasu. Ada yang tahu gak kalimat apa yang aku sebut barusan? Itu artinya di kamarku ada televisi. Cara nyusun kalimatnya gimana sih? Yuk disimak. Jadi pola kalimatnya adalah nani nani no, nani nani ga arimasu. No di sini adalah partikel kepunyaan. Jadi ketika aku bilang watashi no, artinya dalam bahasa Indonesia adalah punyaku, karena watashi artinya aku. Kalau kimi no, karena kimi bahasa Indonesianya adalah kamu, jadi punya kamu. Kalau pakai nama, misal Gina no, berarti punya Gina. Kalau nih di sini adalah partikel yang menunjukkan tempat, artinya di. Jadi ketika aku bilang heya ni, itu artinya di kamar. Contoh lainnya, niwa ni, artinya di taman. Daidokoro ni, di dapur. Barusumu ni, di kamar mandi, dan lain-lain. Jadi udah tahu ya bagaimana pola kalimatnya terbentuk. Watashi no heya ni terebi ga arimasu. Di kamarku ada televisi. Lanjut ke pola kalimat kedua. Anna-san no heya ni terebi ga arimasu ka?
Pola kalimatnya hampir sama ya seperti yang aku jelaskan tadi. Cuma ada tambahan question mark K yang gunanya mengubah kalimat aktif menjadi kalimat interrogatif. Jadi udah bisa ditebak dong arti kalimat sebelumnya apa? Hai, Anna-san no heya ni terebi ga arimasu ka? Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, adakah televisi di kamar Anna? Yuk lanjut ke pola kalimat yang ketiga. Uchi ni terebi ga arimasu ka? Kalau kamu nyimak apa yang kujelasin dari tadi, pasti udah tahu dong apa arti dari kalimat barusan. Hai, ateimasu. Adakah televisi di rumah? Minasan, gimana nih? Udah ngerti kan pola kalimat sederhana yang aku jelasin tadi? Kalau udah, yuk kita lanjut ke pembahasan materi bab 22. Maria-san no heya, kamar Maria. Aku bakal ngasih tahu nih beberapa kosakata bahasa Jepang tentang kata sifat. Yuk disimak. Oki, besar. Chisai, kecil. Atarashi, baru. Furui, lama. Hiroi, luas. Semai, sempit. Kurai, gelap. Akarui, terang. Kitanai, kotor. Kirei, bersih. Nah, kata sifat yang aku sebutin tadi bisa kita pakai di pola kalimat sederhana kayak gini. Watashi no uchi wa oki desu. Rumahku besar. Pola kalimatnya di sini adalah nani nani wa nani nani desu. Kita hanya perlu tempat sebagai kata benda dan kata sifat. Uchi wa, uchi atau rumah sebagai kata benda tempat di sini. Dan oki desu, oki atau besar sebagai kata sifat. Jadi ketika kita susun akan menjadi uchi wa oki desu. Rumah punya siapa yang besar? Nah, kita bisa nambahin subjek nih di depannya. Misalnya, watashi no uchi wa oki desu. Rumahku besar. Maria-san no heya wa hiroi desu. Kamar Maria luas. Anton-san no ima wa kitanai desu. Ruang keluarga Anton kotor. Gimana? Udah ngerti kan? Nah, untuk pola kalimat kedua, kita akan membuat kalimat interrogatif. Untuk membuat kalimat interrogatif dari pola kalimat barusan juga gampang banget loh. Kita tinggal menambahkan K di ujung pola kalimat tadi. Contohnya, Kimi no uchi wa oki desu ka? Apakah rumahmu besar? Maria-san no heya wa hiroi desu ka? Apakah rumah Maria luas? Anton-san no ima wa kitanai desu ka? Apakah ruang keluarga Anton kotor? Nah, materi bab 21 dan 22 udah selesai aku bahas nih. Gimana? Udah ngerti kan beberapa pola kalimat sederhana dalam bahasa Jepang yang bisa kita pakai sehari-hari? Kalau keadaan kamar kamu, gimana? Ada barang-barang apa aja sih di kamar kamu? Terus, kamu suka ngapain aja di kamar? Kalau di Jepang nih, kamar anak SMA Jepang ada yang luas dan ada yang nggak begitu luas. Biasanya sih barang-barang di dalam kamar disesuaikan sama kegemaran anak-anak tersebut. Kita lihat yuk contoh suasana kamar beberapa anak SMA Jepang. Ada kamar Kamabe Haruyoshi, yang di kamarnya ada alat-alat musik seperti piano, drum, gitar, dan lain-lain. Ada Sugata Mizuki yang suka banget baca komik.
Jadi di dalam kamarnya terdapat banyak koleksi komik. Ada juga kamar Fujigami Aya yang gemar banget olahraga badminton atau bulu tangkis. Di dalam kamarnya banyak alat olahraga yang berhubungan sama bulu tangkis. Banyak piala juga loh karena dia memenangkan banyak kejuaraan bulu tangkis. Kira-kira segitu aja nih yang bisa aku jelasin ke kalian mengenai materi bab 21 dan bab 22 serta intermezzo mengenai kamar anak-anak SMA di Jepang. Thanks for watching. Arigatou gozaimashita. Sayonara.